Salam sejahtera dan salam sehat untuk seluruh jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah keluarga yang kita laksanakan secara online pada hari ini 7 Juli 2021. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam ibadah keluarga kali ini tertulis dalam kitab Markus pasal 6 ayat 1 hingga ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seandainya kita bertemu dengan seorang pria dewasa yang bertubuh kekar dan besar, gondrong, bertato, berewokan, dan suaranya keras, akan mungkin sekali kita berasumsi bahwa dia itu adalah orang jahat. Padahal belum tentu. Bisa saja hanya tampilan luarnya yang sangar, tetapi orangnya baik. Sikap yang mudah menyimpulkan sesuatu tanpa mau mengenal lebih dekat disebut dengan sikap a priori. Sikap yang sangat subjektif. Pada umumnya sikap seperti ini sangat tidak baik karena hal ini akan menghalangi kita melihat seseorang, menilai sesuatu secara objektif. Kita tidak bisa menilai sesuatu itu sebagaimana dia adanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian juga halnya dengan yang dilakukan orang-orang sekampung Yesus di kota Nazaret, tempat kelahiran Yesus. Awalnya mereka sangat takjub melihat kuasa Yesus yang mampu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan mengajar dengan penuh hikmat. Namun ketika mereka berpikir sejenak, karena status dan latar belakang Yesus, mereka menjadi kecewa dan menolak Yesus. Mereka tahu betul siapa itu Yesus. Mereka tahu betul keluarga besar Yesus. Dan mereka tahu Yesus itu adalah anak tukang kayu. Mereka kenal saudara-saudara Yesus. Dan mereka akhirnya menilai Yesus hanya dari status sosialnya saja secara subjektif. Dan ini termasuk tadi yang saya sebutkan, sikap a priori. Dan ternyata inilah yang menghalangi mereka untuk percaya kepada Yesus. Mereka terperangkap dalam stigma yang mereka buat sendiri terhadap Yesus. Saudara-saudara, melihat sikap dan penolakan orang-orang sekampung Yesus, lalu Yesus pun berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ayat 4.
Lebih pahitnya lagi saudara-saudara, kaum keluarga Yesus sendiri pernah mengatakan Yesus sebagai orang yang tidak waras, naritik. Dan itu tertulis dalam Markus 3 ayat 21. Ada kenyataan yang sangat memprihatinkan yang mau tidak mau harus diterima Yesus, yaitu penolakan terhadap dirinya oleh orang-orang sekitarnya, oleh orang-orang sekampungnya, dan bahkan oleh keluarganya sendiri. Dan situasi ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Yesus. Lalu, apakah Yesus tetap memberitakan kabar baik di kampung halamannya sendiri, atau dia malah berhenti? Ternyata Yesus tetap memberitakan firman Tuhan di kampung halamannya sendiri. Dia tidak mundur dan tidak takut sama sekali. Kendati hasilnya bisa diprediksi, bisa diperkirakan. Seperti dikatakan di ayat 5, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Inilah hasilnya. Karena kebanyakan dari mereka menolak, maka mujizat Tuhan, mujizat Yesus tidak terjadi di kampung halamannya. Yesus tidak mau memaksa orang untuk menerima kabar baik. Yesus punya prinsip bahwa kabar baik harus diberitakan dengan penuh kasih dan hikmat agar orang yang menerimanya menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Seperti halnya Yesus mengingatkan murid-muridnya di pasal yang sama, Markus 6 ayat 11. Yesus berkata, "Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Saudara-saudara, bagi Yesus tidak perlu dalam memberitakan kabar baik dilakukan dengan paksaan atau kekerasan. Mari kita lihat sikap Yesus yang lebih jelas soal itu. Suatu ketika, kehadiran Yesus ditolak oleh orang-orang Samaria. Dan para murid Yesus geram. Mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Apa jawab Yesus? Yesus pun menegur murid-muridnya dan tidak setuju dalam memberitakan kabar baik dengan cara-cara intimidasi atau kekerasan semacam itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari firman Tuhan hari ini. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, dalam memberitakan kabar baik, tetaplah lakukan dengan penuh sukacita, meski ada orang yang akan menolak. Walaupun hasilnya tidak akan sesuai harapan kita, ekspektasi kita, seberapapun hasilnya akan berharga di mata Tuhan. Seperti Yesus, karena kebanyakan orang-orang sekampungnya menolak kabar baik, hanya sedikit yang terjadi atau mujizat yang terjadi di kampung halamannya. Tapi juga itu tetap bermanfaat. Yang kedua, bagi orang yang tidak mau menerima firman Tuhan, kita lihat mujizat dan kuasa Tuhan akan sulit, bahkan bisa saja tidak akan terjadi di dalam hidupnya. Hanya orang-orang yang mau menerima kabar baik dengan sukacitalah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan bekerja di dalam hidupnya. Yang ketiga, saudara-saudara, di masa PPKM saat ini yang diterapkan oleh pemerintah, di mana gempuran pandemi COVID-19 semakin mencekam dan menakutkan akhir-akhir ini, tugas kita adalah menaati PPKM yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Tidak ada cara yang terbaik menangkal COVID selain daripada menaati prokes dengan disiplin yang ketat. Bagi orang yang tidak mau mengikuti protokol kesehatan, berhentilah bersikap bodoh dan keras kepala. Mari kita berangkulan, bergandengan tangan untuk menghentikan laju COVID yang sangat mematikan ini.
dengan kita menyuarakan kepada orang-orang di sekitar kita agar disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan, sebenarnya itu adalah bagian dari kita memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, memberitakan keselamatan, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan yang mencekam saat ini. Bagi orang yang menolak mematuhi protokol kesehatan, atau lalai, atau anggap remeh, akibatnya ditanggung sendiri. Bagi orang yang mau patuh, berbahagialah dia karena telah menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan banyak orang. Mari saudara-saudara tidak jemu-jemu memberitakan kabar baik dimanapun kita berada. Kabar baik yang paling urgen saat ini adalah mengajak semua orang untuk menjaga kesehatan, menjaga keselamatan bersama di tengah-tengah pandemi COVID yang sangat mematikan akhir-akhir ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha kuasa. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan waktu yang begitu indah bagi kami di malam hari ini ketika kami mengadakan ibadah keluarga dari rumah kami masing-masing secara online. Kami melakukan ini ya Tuhan karena pemberlakuan PPKM di Jawa dan Bali, sehingga kami harus beribadah secara online dari rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya ketika kami dengan sepenuh hati datang beribadah kepada Tuhan dalam keluarga kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Firman Tuhan telah menyapa kami dan mengingatkan kami bahwa kami sebagai murid-murid-Mu, Engkau utus untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Kabar baik yang paling urgen saat ini adalah untuk menyuarakan agar setiap orang mematuhi protokol kesehatan, agar setiap orang menjaga keselamatan dirinya, kesehatan dirinya, dan kesehatan orang lain. COVID-19 sangat-sangat menakutkan akhir-akhir ini ya Tuhan. Semakin banyak korban yang berjatuhan. Biarlah kami tidak hanya menyuarakan untuk mematuhi protokol kesehatan, tapi juga melakukannya. Karena dengan melakukannya, itu jauh lebih mujarab kepada orang-orang yang masih tidak sadar akan bahaya COVID-19 ini. Ya Tuhan, secara khusus kami mendoakan jemaat-Mu yang terpapar COVID-19 saat ini. Ada yang isolasi mandiri di rumah ataupun di tempat yang lain. Ada yang gejalanya ringan dan ada yang gejalanya cukup parah. Biarlah Tuhan bermurah hati, memulihkan, menguatkan, memberikan pengharapan, dan memberkati segala para medis, obat, dan makanan yang dikonsumsi, agar itu menjadi saluran kesembuhan bagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan. Secara khusus kami mendoakan keluarga Amang A Manurung, Sektor 1, keluarga Amang E Pardosi dan Inang Borusinaga, Sektor 1, keluarga Amang Purba dan Inang Borusida Butar, Sektor 2, keluarga Nyonya Sipatupang Boru Pardosi dan anak kami Dita Simatupang, Sektor 2, keluarga A Situmorang dan Inang Borusiadari, Sektor 2, Inang Nyonya Tambunan Boru Panggabean, Sektor 2, anak kami Esther Sida Butar, Sektor 2, Amang F Pardede, Sektor 3, Inang Nyonya Hutapea Boru Situmorang, Sektor 4, Amang Sintuain Manurung dan Inang Boru Torus, Sektor 4, Nyonya Sitorus Boru Sirait dan satu orang anak mereka, Sektor 4, Nyonya Simanjuntak Boru Tambunan, Sektor 4, dan mungkin masih ada jemaat yang lain yang terpapar COVID-19 saat ini. Bermurah hatilah ya Tuhan, dengarkanlah jeritan kami, jeritan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah kekuatan kami. Pulihkan kami ya Tuhan, pulihkan jemaat-Mu yang sekarang benar-benar terpuruk keadaannya, yang luar biasa ketakutan dan kecemasannya dan rasa sakit di tubuhnya. Kami percaya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.